Berawal dari langkah para pelajar dari Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batabon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islam Betenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itulah timbul saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dan Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang telah hadir di sini, atas nama Kongres pertama saya mengucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai cita-cita milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa tanah air bangsa Indonesia. Akhir dari pidato saya, Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memperjuangkan kemerdekaan ini. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Ya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir. Tujuan dibentuknya Kongres ini ialah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, mari kita bentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerahnya dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu. Karena apabila suatu daerah berdiri sendiri dan tidak berkembang, maka terjadi suatu permasalahan. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi
menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Selesai Kongres pertama, para pemuda inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, nampaknya pada kongres ini kita belum menemukan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja anggota dari perkumpulan daerah lainnya belum menerima. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Bukanlah hal membuat kita, yang penting adalah masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa itu saat ini. Benar sekali Bu, saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, kita harus bersatu dalam berbagai aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Kesepakatan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorkan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara ini. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih pada kalian yang telah hadir pada Kongres kedua Pemuda ini. Pada Kongres pertama kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melakukan Kongres kedua Pemuda ini. Para hadirin perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapai persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Kami dari Jembatan juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari berbagai daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah dan jati diri kita sudah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi di negeri ini harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Sekian dari saya akhiri rapat hari ini.
Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari putusan kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskan hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkannya perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda, kami putra